Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Ya kemarin tentang salat tasbih itu, jadi kalau di dalam kitab yang lain itu kalau orang punya hajat besar maka hendaklah salat tasbih. Salat tasbih 4 rakaat yang jumlah tasbihnya adalah 300. Setiap rakaat itu 75. Caranya, jadi usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian doa iftitah kabira walhamdulillah subhanallah ila akhir itu. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Setelah itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Fatihah dan baca surat. Suratnya terserah. Surat kuliah boleh. Nah, kalau mau panjang juga boleh, terserah. Al-Hakumut Takatsur apa terserah. Kemudian setelah baca surat, kemudian baca subhanallah lagi, baca macina agak macina. Terus maju aja enggak apa-apa. Terus ini. Situ. Jadi setelah surat baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Berarti 25. Nanti ketika ruku, ketika ruku itu setelah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Kemudian ketika i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Kemudian sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Kemudian duduk di antara sujud. Setelah baca rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Berarti ini jumlahnya 75. Nah, terus berdiri lagi rakaat kedua. Ketika berdiri langsung baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar berapa? 15. Terus kemudian ta'awudz, baca Fatihah, baca surat. Setelah baca surat, baca tasbih lagi 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, pas jumlahnya berarti 2 rakaat 150. Nah gitu. Nanti salam, setelah salam salat lagi dengan hal yang sama. Jadi caranya salat tasbih yang didhawuhkan oleh Nabi kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali. Biasanya orang kalau 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan itu kalau salat malam biasanya pakainya salat tasbih itu. Salat tasbih. Termasuk umpamanya ketika Rebu Wekasan. Ya, biasanya Rebu Wekasan itu Rebu terakhir di bulan Shofar. Itu juga begitu. Kalau sholat Rebu Wekasan ya tidak boleh. Bolehnya adalah sholat tasbih. Termasuk
ketika nisfu Sya'ban bukan sholat nisfu Sya'ban, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Sholatnya adalah sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu penting sekali. Jadi kalau di dalam Nasaikhud Diniyah itu orang kalau punya hajat besar maka hendaklah pakai medianya itu adalah sholat tasbih. Jadi itu caranya, ya, caranya sholat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin itu. Baliam bagi saja itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 7 berarti. Ya bal itu. Dari bawah 7. Halaman 208. Baliam bagi balik seyogjanya apa iyan wia sekiranya wudu siapa man bil wudu'i sebab wudu niat siapa man bil wudu'i sebab wudu as-sholat pada sholat wa kaifa yang tazimu dan bagaimana menjadi runtut apa yakula sekiranya berkata siapa man fi wudu'i di dalam wudunya man atau wudu siapa aku li sholati untuk sholatku wa fi sholatihi asalnya ayakula fi sholatihi usalli aku berkata siapa man usalli sholat siapa aku li wudu'i karena wuduku bal man aroda bahkan man siapa orang itu aroda bermaksud siapa man ayah rusa sekiranya menjaga siapa man wudu ahu pada wudunya man anit ta'tili dari mengosongkan fi waktil karohiyati di dalam waktu makruh falyanwi maka hendaklah niat siapa man kodoan pada niat kodo. Jadi kalau umpamanya habis wudu di waktu yang batal asar atau batal subuh, jadi karena di waktu karohat diniati saja kodok, diniati saja kodok yang sudah itu ya, barangkali ada yang lepas maka tidak masalah karena di waktu-waktu seperti ba'da subuh, ba'dal asar, kemudian ketika istiwa itu sholat qadha itu tidak masalah. Jadi tidak masalah. Sama dengan begini, orang puasa setelah nisfu Sya'ban, orang puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban itu kalau puasa sunnah mutlak tidak boleh, haram dan tidak sah. Haramun ma'adami sikhah, haramun haram dan tidak sah. Enggak. Tetapi kalau itu niatnya adalah niat kodok, tidak masalah. Jadi orang yang punya kodok karena sakit, karena haid, karena nifas, karena bepergian, kodoknya setelah nisfu Sya'ban tidak apa-apa. Sama dengan tadi ini. Sholat sunnah kalau ba'da subuh, setelah sholat subuh maksudnya, setelah sholat asar ketika waktu istiwa itu sebagian berpendapat makruh, sebagian berpendapat haram. Kecuali sholat yang mempunyai sebab, ya, yang mempunyai sebab. Atau sholat yang memang kayak sholat orang yang melazimkan sholat qobliyah subuh. Orang yang melazimkan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, kemudian ternyata bangunnya agak siang, artinya bangunnya pas mau qomat, langsung ikut jamaah sholat. Setelah sholat subuh, kemudian sholat qobliyah subuh, maka itu dibolehkan. Karena memang waktunya sholat qobliyah subuh itu sama dengan waktunya sholat subuh. Jadi bukan kodok, ya, bukan kodok.
Apalagi kalau niatnya kodok sholat macem-macem, umpamanya yang dulu mudanya agak bandel-bandel itu kan ya. Maka semakin fa inna qada mana tadi? Ingkana jika ada itu ya juzu boleh apa yakuna sekiranya ada itu fi zimmatihi di dalam tanggungan nyaman apa sholatun sholat tatatarraqa yang menjadi datang ilai kepada sholat apa kholalun cacat lisababin karena sebab minal asbabi dari beberapa sebab. Umpamanya dulu pernah kira-kira sholatnya belum lengkap ya, sholatnya itu tidak memenuhi syarat, contohnya di kendaraan tidak punya wudhu ya, atau apalah yang kira-kira, atau pakaiannya yang najis atau apa, maka setelah asar tidak apa-apa diniati qadha ya, diniati qadha. Fa inna qadha as-salawati sesungguhnya qadha beberapa salat fi auqatil karahiyati di dalam waktu-waktu makruh itu ghairu makruhin tidak dimakruhkan. Jadi kalau salat qadha di waktu makruh tadi itu tidak makruh ya. Nah, qadha itu ada dua yang sering saya sampaikan. Qadha ada yang ala sabilil faur, ada qadha yang ala sabilit tarahi. Kalau meninggalkan sholat karena ada sebab, umpamanya ketiduran akhirnya bangunnya kesiangan, atau umpamanya ada orang bepergian di tengah jalan pakaiannya najis semua, udah nanti qadha saja umpamanya, maka itu qadhanya ala sabilit tarahi, artinya boleh longgar. Kayak panjenengan bangun tidur umpamanya semalam ada acara maulid sampai beres-beres, panitia beres-beres sampai jam 3, setelah itu tidur bangun jam 9 umpamanya ya, maka setelah bangun itu boleh ngopi dulu, boleh ya. Kalau yang ngopi ya, mandi dulu, ngopi dulu, sarapan dulu, setelah itu baru sholat, boleh. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena tanpa uzur, karena males ya, atau apa, maka ini harus segera, tidak boleh. Jadi tidak boleh mandi, tidak boleh, pokoknya wudhu segera sholat, mandi segera sholat lagi. Puasa juga sama, puasa juga kalau meninggalkan puasanya karena ada uzur, maka qadhanya boleh longgar. Panjenengan sakit, panjenengan bepergian yang lebih dari masafatul qasri, atau karena ibu-ibu karena haid, nifas ya, atau karena sakit yang lain, kemudian tidak puasa, maka boleh qadhanya, boleh Syawal, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, boleh Muharram, boleh Safar, bahkan sampai Sya'ban boleh, walaupun setelah nisfu Sya'ban boleh. Tapi kalau sampai lewat dari Ramadan, umpamanya panjenengan punya utang tahun 2024 kemarin, puasa 2024 punya hutang, sampai Ramadan ini belum qadha, maka nanti qadhanya tetap jumlahnya. Umpamanya punya hutang 7, qadhanya tetap 7, tapi plus bayar fidyah 7, plus bayar fidyah 7. Kalau lewatnya 2 tahun, umpamanya 2023 kemarin nggak puasanya, 2004 belum qadha, lewat puasa 2024 lah sampai sekarang, berarti jumlah qadhanya tetap 7 plus fidyah 2 kali 7, nah 14. Kalau 3 tahun berarti 3 kali 7 fidyahnya. Kalau qadhanya tetap, nah kalau lewatnya dulu ketika mudanya bandel bagaimana?
Ya dihitung pakai kalkulator gitu. Nah, gitu. Dan lagi orang kalau meninggalkan puasa tanpa uzur itu tidak boleh puasa sunnah. Ya, tidak boleh puasa sunnah. Ya, kalau ingin puasa ya kodok bareng dengan niat sunnah. Namanya pas Syawal, niat kodok sekaligus niat Syawal. Nanti kalau ingin puasa hari Senin Kemis ya berarti puasa kodok sekaligus puasa Senin Kemis. Kalau puasa Daud ya berarti kodok sekaligus puasa Daud. Jadi niat kodoknya didahulukan karena orang yang punya hutang puasa tanpa uzur maka harus mendahulukan kodoknya. Ya. Sama dengan orang yang punya hutang sholat fardu, umpamanya dulu mudanya bandel, umpamanya ketika SMP, SMA, kuliah bandel, maka sebenarnya dia tidak boleh sholat sunnah, sholat tarawih tidak boleh, sholat duha tidak boleh, tahajud tidak boleh, witir tidak boleh, tasbih tidak boleh. Dia yang wajib adalah kodok. Yang wajib adalah kodok, diselesaikan dulu. Nah. Karena ada yang suka-suka mudanya dulu bandelnya, tapi sekarang tobat, alhamdulillah, berarti masih diberi kesempatan. Fa'amma niyatut tatawu'i, maka ada niat tatawu, niat sunnah. Fala wajha, maka tidak ada wajah, tidak ada pendapat itu maujud laha bagi niat tatawu, artinya sholat yang sholat sunnah mutlak. Kalau setelah sholat asar kok tiba-tiba ingin sholat sunnah lah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau sholat sunnah mutlak. Fafin nahi, dan di dalam larangan itu, di dalam larangan fi auqatil karohiyati, di dalam waktu-waktu makruh, muhimmatun, ada beberapa perkara yang penting, salah satu yang tiga. Apa? Yang pertama, dua, adapun salah satu dari salasa at-tawaqqi min mudhahatati abadati syamsi, yaitu at-tawaqqi, menjaga min mudhahati abadati syamsi, dari menyerupai para penyembah matahari. Jadi kalau khawatirnya kalau pas surup-surup habis sholat asar kemudian sholat lagi, khawatirnya dianggap menyerupai para penyembah matahari. Tapi sebetulnya sebelum matahari tenggelam begini ini justru doa-doa itu makbul, ya, doa-doa itu mustajab. Ada wiridan dari Mbah Yai Dalhar, orang itu kalau habis asar begini ini, pokoknya sebelum tenggelam matahari baca Al-Falaq 7 kali, diakhiri dengan An-Nas. Ya. Kalau ditambah lagi dari wiritannya dari Nabi Khidir, ya, itu mulai dibaca surat wasyamsi waduhaha, kemudian walaili, kemudian waduha, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas sekali. Nah, itu. Ini fungsinya banyak, yang jelas manfaatnya banyak. Di antaranya adalah rezekinya tidak berhenti-berhenti. Nah, gitu. Jadi tadi diamalkan itu wasyamsi waduhaha sampai selesai, walaili idza yaghsha, kemudian wadduha, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas sekali, ya. Kalau yang santri begini ngamalkan mulai sekarang bagus, sampai kapan? Ya sampai mati nanti. Sampai tua nanti, insya Allah nanti rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nah,
Wasani adapun yang kedua itu al-ikhtirazu, menjaga minintisyari syayatini, dari semebarnya gemelarnya, sumebarnya setan-setan. Jadi kalau sore itu setan pada gentayangan. Makanya kalau dulu biasanya orang tua dulu kalau punya anak masih bayi, kalau sore-sore tidak boleh di depan rumah ya, yang langsung atapnya dengan langit itu tidak boleh. Jadi tidak boleh anaknya dilepas sore-sore itu sebelum maghrib, karena itu waktu bertebarannya setan, ya, waktu bertebarannya setan. Makanya kalau orang dulu ya betul-betul dilakukan, diamalkan. Sekarang ya rodok sembrono. Itu kala karena dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari itu latatlu'u, sungguh terbit matahari, wa ma'aha, dan itu beserta asyams, qarnus syaitani, tanduknya setan. Faidha tola'at, maka ketika terbit syams, koronaha, maka membarengi siapa setan tadi kepada syams. Wa idar tafa'at, dan ketika naik syams, koronaha, maka membarengi siapa setan pada syams. Fa inistawat, maka ketika tegak lurus matahari, koronaha juga begitu, membarengi siapa setan kepada syams. Fa idza zalat, maka ketika lingsir, ketika condong sih dengan jalat itu yang masuk zuhur itu ketika matahari tergelincir bahasanya, condong ke barat. Faroko juga begitu, farokoha maka memisah. Oh tadi farokoha ya yang tadi. Wa idar tafaat farokoha, memisai. Wa idar stawat koronaha, kalau pas tegak pas barengi. Faidha zalat, maka ketika lingsir tergelincir, farokoha, maka memisai siapa setan pada syams. Faidha tadayafat, maka ketika dekat syams lil hurubi, pada tenggelam, koronaha, maka barengi lagi setan pada syams. Faidha gharabat, dan ketika tenggelam syams, farokoha, maka memisai siapa setan kepada syams. Jadi setan itu akan menyertai ketika matahari terbit. Ketika matahari mulai terbit itu matahari, makanya tidak boleh. Makanya kalau ada orang sholat sholat itu biasanya syuruk ya, isyraq. Sholat isyraq itu bukan pas matahari terbit, malah haram, itu tidak boleh. Jadi isyraq itu adalah sholat duha di waktu awal. Jadi duha awal. Jadi ketika matahari sudah naik sepenggalah, nah itu baru masuk waktu isyraq, atau sholat duha. Makanya kalau di kitab-kitab fikih tidak ada sholat isyraq itu, yang ada adalah sholat duha. Jadi sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Dan memang sholat duha itu idealnya adalah ketika sekitar jam-jam 8:30 sebetulnya. Sholat duha itu yang bagus. Ya. Kalau sholat duha kan sampai waktu zuhur. Katakan sekarang zuhur itu jam 12:05, jam 12 itu masih boleh sholat duha. Tapi ya kebangetan gitu saja. Tapi boleh ya, sholat duha jam 12. Mamanya panjenengan pas berangkat Jumatan itu sebelum azan, berarti bisa datang sholat duha dulu di masjid ya, gitu. Jadi kalau sholat isyraq itu sholat duha di waktu awal, yaitu ketika terbit matahari dan matahari tingginya sepenggalah. Kalau pas terbit tidak boleh, haram, karena itu pas bareng dengan terbitnya, dengan tanduk setan tadi itu ya.
makanya tidak boleh. Makanya saya itu tidak pernah sholat isyraq itu. Makanya kalau ngaji, lagi ngaji kemudian ya saya bubar, itu orang pada sholat isyraq. Ya saya ngopi aja. Karena biasanya sholat duhanya agak siang-siang ya. Jadi tidak boleh pas terbit, tidak boleh. Ya, jangan sampai salah. Entah saya tidak tahu di masjid ketika pas bunyi itu kira-kira pas terbit apa pas apa itu, saya tidak paham itu. Biasanya kan di masjid kalau ngaji subuh itu kemudian kan itu ada alarm bunyi itu biasanya lah. Itu kan setelah itu tiba-tiba orang pada sholat setelah selesai. Nah kalau itu pas syuruk tidak boleh. Jadi kalau itu pas terbitnya matahari maka tidak boleh. Tapi kalau sudah lebih dari sepenggala, jadi sekitar 1/4 jam setelah itu, maka boleh, namanya sholat isyraq tadi itu. Gimana? Kadang-kadang semangatnya dapat, ilmunya belum, jadi gitu. Wanaha dan melarang siapa Nabi anis sholawati dari beberapa sholat fi hadhil awqati di dalam beberapa waktu ini. Wanabbaha dan mengingatkan siapa Nabi bi dengan nahyu alal illati atas alasan. Asal ada pun yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa tadi tidak boleh sholat di waktu ketika setelah asar, setelah subuh, ketika matahari pas lurus. An-nasaliki thariqil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Itulah yazaluna selalu siapa saliki thariqil akhirah yuwadzibuna menetapi siapa salikin ala sholawati atas salat-salat fi jami'il awqati di seluruh waktu. Wal muwadzabatu adapun menetapi wal muwadzabatu adapun menetapi, muwadzabah itu ajek ala nabtin wahidin atas jalan wahidin yang satu minal ibadati dari beberapa ibadah itu yurithu menyebabkan nafi namtin wahidin al malala pada bosen. Jadi orang kalau hanya sholat, orang kalau menuju perjalanan akhirat itu maunya kan sholat terus. Tapi kalau ibadah tidak ada variasinya, bosen. Makanya ada waktu-waktu di mana dilarang. Diisi apa? Ya diisi apa? Baca Quran, apa zikiran atau sebagainya. Jadi kalau di waktu-waktu yang lain boleh, ya tetap boleh dengan sholat. Tetapi kalau di waktu-waktu yang kiranya itu supaya dia ada variasi, supaya ada variasi. Jadi dipakai baca Quran, pikiran yang lain dan sebagainya. Makanya kayak kita maunya wiridan baca sholawat terus. Nanti setelah itu kok rasanya udah bosen, ganti ya baca apalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nanti bosen lagi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bosen lagi baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mala wa ni'man nasir dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Wa mahmamuni'a, dan ketika dilarang siapa man minha dari ibadah, dari sholat tadi saatan dalam satu waktu, zada maka akan bertambah nasyatu semangat. Sama dengan orang setelah istirahat itu kan kemudian segar kembali ya. Kalau terus saja nanti mesti akan ada capeknya, akan ada jenuhnya.
Kayak anak sekolah umpamanya mulai jam 7 masuk sampai jam 1 tidak ada istirahatnya umpamanya. Kira-kira gimana? Wah, yang blenger gitu. Tidak hanya anaknya, kalau punya gurunya juga blenger juga. Makanya butuh istirahat. Wan ba'asa, dan menjadi semangat apa ad-dawai beberapa perkara yang menarik. Wal insanu, ada manusia itu harisun sangat ingin alama atas perkara munia yang dicegah siapa insan minhu dari ma. Wa fi ta'tili hadhil awqati, dan itu di dalam mengosongkan beberapa waktu ini ziyadatu ta'ridin ya, yaitu tambahan mendorong, dorongan, wabaksin dan dorongan alantidhari inqidha'il waktu, atas menunggu habisnya waktu. Fakhussisat, maka ditentukan apa hadhil awqatu beberapa waktu ini bitasbihi, dengan tasbih wal istighfari dan istighfar, hadaron, karena menjaga minal malali, dari bosan tadi itu, bil mudawamati, dengan melanggengkan, wa tafarrujan, dan karena untuk mengambil kesenangan, bil intiqali, dari pindah, min nau'i ibadatin, dari satu macamnya ibadah, ila nau'in akhara, pada macam yang lain, tapi tetap ibadah ya. Umpamanya tadi orang semula sholat capek, ganti baca Quran, ganti zikiran, ganti. Lah ini semuanya nilainya ibadah, hanya macamnya saja yang, asamnya saja yang berbeda, variasinya tadi. Wafil istidhari, wafil istidrafi, dan di dalam memperbarui, wal istijdadi, dan memperbarui, wa nasyatun, dan ada kesemangatan ya. Jadi awalan zatun, akan merasakan keenaan, wa nasyatun, dan kesemangatan. Wafil istimrari, dan itu di dalam terus menerus, ala syai'in wahidin, atas sesuatu wahidin yang satu, istithqalun, yaitu memberatkan, wa malalun, dan bosan. Walidzalika, karena demikian apa namanya akan muncul istithqalun wa malalun. Lam takun, maka tidak ada apa salat itu sujudan, hanya sujud saja. Kenapa? Ya karena biar tidak bosan tadi itu, makanya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya itu. Nah, hujan ini. Oh, alhamdulillah. Mujarradan, kali disendirikan, wala ruku'an mujarradan, dan juga tidak hanya rukuk saja, mujarradan yang disendirikan, wala qiyaman mujarradan, dan tidak hanya berdiri saja, berrutibat, tetapi diurutkan, apal ibadah itu beberapa ibadah, min a'malin mukhtalifatin, dari beberapa amal mukhtalifatin yang beda-beda, wa azkarin, dan beberapa zikir, mutabayanatin, yang atau mutabayinatin, yang berbeda-beda. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu yudriku, menemukan apa qalba, min kulli amalin, dari setiap amal, min huma, dari keduanya, dari apa namanya amal yang berbeda-beda tadi itu, ladzatan jadidatan, pada rasa enak yang baru, indal intiqali, ketika pindah, ilaiha, kepada apa namanya kepada amal yang mukhtalifah tadi itu. Walau wadhaba, dan jika menetapi siapa man ala syai'i, atas sesuatu. Makanya dulu
Pernah ketika kaum Bani Israel itu tiap hari dikasih makan itu nggak usah kerja, dikasih makan yaitu burung, ya, manna wasalwa itu, ya. Jadi ada dari pohon itu, kalau sekarang kira-kira ya apa, menteganya atau saladnya atau apa itu yang, atau madunya, kemudian sama burungnya. Jadi tiap hari tidak usah kerja, udah dapat itu. Syaratnya hanya satu, jangan disimpan, ya, tidak boleh menyimpan saja. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata orang itu akhirnya bosan, malaikat itu, Bani Israel itu. Masa yang dimakan tiap hari burung sama madunya itu. Nah, makanya kemudian minta supaya diberi tanaman-tanaman yang bermacam-macam itu kan. Gimana itu? Surat Al-Baqarah itu. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha, dan itu. Jadi bosan kira-kira orang. Ibadah juga sama. Walau wadzaba, dan seandainya menetapi orang ala syai' atas sesuatu al-wahid yang satu, latasara'a, maka sungguh akan segera ilai kepada man apal malalu bosan. Faidah kanat, maka ketika ada apa ini perkara tadi itu umuran beberapa perkara muhimmatan yang penting, finnahi di dalam larangan anirtika bi auqatil karohati, dari melakukan waktu-waktu makruh, ila ghairi dzalika, pada selain semuanya, irtika bi auqatil karoha, min asrarin, dari beberapa rahasia, min asrar, dari beberapa rahasia, akhara yang lain, laisa yang yang tidak ada itu fi quwwatil basyari, di dalam kekuatan manusia, apalitilah melihat alaiha atas quwwatil asrarin akhar. Jadi kita tidak tahu di balik itu apa juga yang belum tertangkap rahasianya. Nah kan gitu. Karena ilmu sirnya Allah itu banyak sekali. Kayak mengapa babi tidak boleh umpamanya. Kalau hanya jangan dilihat, oh itu ya karena akan menimbulkan cacing pita. Loh sekarang umpamanya ketika dikasih pemanasan yang menyebabkan bakteri mati, umpamanya apa kemudian jadi halal. Nah kan tidak begitu. Ya. Jadi kayak contohnya lagi, mengapa orang kalau cerai itu ada masa iddah? Fungsinya adalah libara'ati rahimiha, karena akan melihat kosongnya rahim. Nah sekarang sudah ada USG. Lah orang mamanya dicerai kemarin, dilihat di USG kosong, apakah kemudian langsung boleh nikah lagi? Nah kan gitu contohnya itu. Jadi rahasia itu tidak satu, rahasia Allah itu banyak, yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, akal ini tidak bisa menjangkau ya terhadap rahasia yang diberikan Allah. Makanya dulu pernah Kiai Maksum Lasem, Kiai Maksum abahnya Kiai Ali Maksum, itu kan beliau terkenal dengan mujiz salawat nariyah. Beliau kan istrinya itu terkenal doanya mustajab, Bunyai Maksum itu. Beliau kan, tapi kalau urusan selawat nariyah aku luwih mandi katanya Mbak Maksum gitu. Kalau urusan selawat nariyah lewat saya lebih manjur. Kan itu sholawat itu nariyah itu kan 4.000 dibaca 4.444. Suatu saat Kiai Imron Hamzah itu tanya, Mbak Yai, kenapa sih kok itu harus dibaca 4.444? Ya itu rahasianya. Lagi rahasianya apa? Rahasia kok tak duduno. Lah nek rahasia tak duduno gak dadi rahasia mana? Jadi itu rahasia. Kalau saya tunjukkan ya sudah bukan jadi rahasia.
Makanya kok ada istilah rahasia umum ya berarti bukan rahasia. Wallahu wa rasuluhu a'lam biha dengan asrar tadi. Fahadhihi muhimmatu, adapun beberapa hal yang penting ini. Itulah tutraku, tidak ditinggalkan apa hadil muhimmat illa bi asbabin, kecuali dengan beberapa sebab muhimmatin yang penting fi syar'i, di dalam syarat. Mislu qada'is sholawati, seperti mengqadha beberapa salat. Wa salatil istisqa'i, dan salat istisqa, wal khusufi, dan salat khusuf, wa tahiyatil masjid, dan tahiyatul masjid. Artinya menurut Imam Ghazali, salat-salat yang telah disampaikan di atas itu seperti salat hajat, salat sunnah ba'da wudu, salat tasbih, salat istikharah, itu adalah perkara-perkara yang penting, kalau bisa jangan ditinggalkan. Wa amma adapun perkara dhaufa yang lemah, apa ma anha dari tadi salat-salat sunnah tadi itu, fala yang bagi, maka tidak seyogyanya apa ayusodima, sekiranya melawani bi dengan ma apa maksudun nahyi, yaitu tujuannya larangan. Hadza adapun ini amma dhaufa anha fala yang bagi tadi, wa adapun dza itu al aujahu adalah perkara yang lebih bisa dijadikan dasar, lebih bisa dijadikan wajah. Kalau aujuh itu jamak dari wajhun, jadi wajhun bisa aujuh, bisa wujuh. Tapi kalau aujah itu ismu tafdil, jadi kayak afdol, kayak aksar, ya aujah. Kayak ashar, ashur. Kalau ashar itu adalah lebih masyhur. Tapi kalau ashur jamak dari syahrun. Jadi syahrun bisa syuhur, bisa ashur. Ashur dari jamak beberapa bulan artinya. Tapi kalau asharu, qaulul ashar, ini al-qaulu al-asharu, pendapat yang lebih tercemar kan gitu ya, terkenal. Indara Allah alam. Kamula sampurna apa kitab asraris shalah, kitab rahasia-rahasia salat min kitab Ihya'in wa Ulumuddin, yang celuhu yang mengiringi kepada kitab asraris shalah. Insya Allah kitab asraris zakat, kitab tentang rahasia-rahasia zakat. Alhamdulillahi wa aunihi wa husni taufiqihi, walhamdulillahi wahdah, wassalatu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Masih kurang dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab asraris zakati ayhada, kitab asraris zakat, kitab rahasia-rahasia zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, alhamdu adapun segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, alladzi dat as'ada, yang menjadikan bahagia, siapa alladzi wa asqa, dan menjadikan celaka, wa amata, dan yang menghidupkan, mematikan, wa akhya, dan yang wa amata, dan yang mematikan, wa akhya, dan yang menghidupkan, wa adhaka, dan yang menjadikan tertawa, wa abka, dan menjadikan menangis, wa aujada, dan yang mewujudkan, wa afna, dan yang merusakkan, wa afqara, dan yang menjadikan fakir, wa aghna, dan menjadikan kaya, wa adharra, dan yang membahayakan, wa aqna, dan yang memberikan kenikmatan,
alladzi khalaqa, yang telah menciptakan siapa alladzi al hayawana pada hewan, min nutfatin dari mani tumna yang dipancarkan, summa tafarrada kemudian menyendiri siapa Allah anil khalqi dari makhluk, dari diciptakan, biwasfil ghani dengan sifat biwasfil ghina ya, biwasfil ghina dengan sifat kaya, summa khassasa kemudian menentukan siapa alladzi ba'da ibadihi pada sebagian hamba-hambanya alladzi bil husna dengan baik, fa'afadha maka meluberkan siapa alladzi alaihim atas ibadahu min ni'ami dari beberapa nikmatnya Allah, ma aisara ma pada perkara aisara yang mudah, siapa man bi dengan man pada orang saya yang mengendaki siapa Allah pada man, wastaghna dan menganggap cukup siapa man, wa akhwaja dan yang membutuhkan siapa man ilahi kepada ilahi kepada madhkurun atau pada ma saja. Kemudian man pada orang akhfaqo yang rugi siapa man atau yang yang sulit siapa man fi rizki di dalam rezekinya man, wa akda dan yang kesulitan siapa man idharon karena menampakkan, lil imtihani pada ujian, wal ibtilai dan ya sama ujian. Sumajala kemudian menjadikan siapa Allah az-zakata pada zakat lidini bagi agama asasan pada beberapa pondasi, mabnan wa mabnan dan menjadi bangunan, menjadi fondasi, wa bayyana dan menjelaskan siapa Allah anna bi fadlihi, anna sesungguhnya itu bi fadlihi dengan keutamaannya zakat, tazakka memberikan zakat siapa Allah man pada orang min ibadim tazakka yang membersihkan siapa man atau tazakka menjadi suci siapa man min ibadihi failnya belakangan, tazakka menjadi suci min ibadi dari hamba-hambanya man, hambanya Allah siapa man orang tazakka yang menjadi atau yang berzakat siapa man, wa min ghinahu dan dari kayanya man zakat menjakati siapa man malahu pada hartanya man. Gini. Wazakka dan menjadi membersihkan malau pada hartanya man siapa man orang zakka yang zakat siapa man. Jadi orang zakat itu membersihkan harta. Wassalatu dan adapun rahmat takdim ala Muhammadin atas Sayyidina Muhammad, ala Muhammadin atas Sayyidina Muhammad, Sayyid al-Mustafa yang terpilih, Sayyidil Wara yang menjadi tuannya para makhluk, wa syamsil huda dan menjadi mataharinya petunjuk, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi, al-makhsusina yang ditentukan bil ilmi dengan ilmu, wa tuqa dan ketakwaan.